kumpul di tempat ini untuk memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami punya Allah seperti Engkau, Allah yang selalu setia, Allah yang selalu siap siaga menolong kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Allahku ya Tuhanku. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kini kami siap Bapa untuk memuliakan nama-Mu. Pimpinlah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Karena tanpa pimpinan-Mu kita tidak mampu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, syukur dan terima kasih. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin.
beda moga dibesarkan. Bahasanya kita akan menerima firman Allah. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita bangkit berdiri, kita sambut dengan pujian. Adalah suasa.
atas segala anugerah yang sudah melimpahkan kepada kami. Terbukti pada saat ini kami masih menerima hal yang baik bagi kami, masih menerima kesehatan, kekuatan, yang semuanya itu berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau bertahta di atas segala puji-pujian kami. Di bawah waktunya Tuhan, kami butuh firman-Mu, kami butuh didikan-Mu, kami butuh Tuhan Yesus akan pelajaran daripada sabda-Mu, supaya Tuhan oleh sabda-Mu pada petang hari ini kami boleh berpedoman di dalam kami melakukan kehidupan kami sehari-hari. Untuk itu berfirmanlah kepada kami Tuhan, didik kami melalui firman-Mu, supaya hari demi hari Tuhan kami boleh bertambah diubahkan, sehingga kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami Tuhan, kuasai kami Tuhan, mampukan kami untuk dapat kami mengerti akan segala kehendak kebenaran daripada firman-Mu pada petang hari ini. Urapi hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini Tuhan, supaya firman-Mu pada petang hari ini boleh benar-benar membuahkan berkat bagi kami semuanya. Di dalam nama Yesus kami siap menerima sabda-Mu pada petang hari ini. Yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Masih semangat? Haleluya. Meskipun katanya orang dunia tanggal berapa ini? Tanggal 26, tanggal tua ya katanya. Kalau anak Tuhan nggak ada ya. Tanggal 5, tanggal apa? Muda, tanggal tua sama saja. Sama kamu itu ini. Enggak ya. Semua diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan. Tetapi yang penting daripada itu adalah kita harus bersabar, ya. Bersabar, ya. Bersabar apa namanya? Karena kesabaran itu penting, saudara ya. Karena tanpa kesabaran, biasanya kalau orang dunia tanggal sampai ini wis gue kira sampai lanang itu ya. Ya apa lagi dia wis tak boleh tempe ta ya apa tempe. Saya punya teman ya saudara ya. Apa namanya? Kemarin itu ikan tongkol ya, sekarang dia itu tongkol yang dikasih ya, saya juga suka tongkol ya. Dia sanggup kota ya, apa namanya ya, orang. Saya juga suka kadang-kadang ya kita sanggup istri saya ya. Kemarin saya kalau panggil itu direktur ya, soalnya gayanya kayak direktur, soalnya bukan direktur, waduh aku. Kamu kemarin lewat tongkol, sekarang kalian tongkol lagi. Iya, ya apa meneh Pak? Kayak sampai ini bandingnya sikap tongkol lagi udah cukup. Ya wes sabar lah itu, sabar ya. Kalau nggak sabar saudara, ya gini nih saudara ya. Kalau nggak sabar uangnya gegeran ini yang susah, ya susah paling susah. Nah, jadi di sini adalah kesabaran itu dapat mempengaruhi di dalam kehidupan kita, ya. Misalnya saudara ya, biasanya juga apa namanya dipengaruhi oleh waktu juga, apa namanya itu ya apa kayak gini misalnya, masih umur 15, sekarang banyak ya, masih umur 15 itu sudah pegang motor ya, tapi yang belum punya SIM ya ditunggu sabar ya, kan belum cukup umur. Banyak sekarang ini ya, yang di medsos itu ada anak kecil itu ya kepegang polisi, malah dia anak polisi itu, anak apa namanya anak muda itu ada di medsos itu ya. Itulah sekarang ini memang apalagi sekarang saat ini itu butuh yang namanya kesabaran ya, karena dunia itu semakin hari menurut firman Tuhan dan menurut kenyataan tidak semakin baik ya, semakin mengarah ke apa namanya ke kejahatan ya. Rumah tangga pikiran tok ya, tetangga pikiran tok saudara ya, apa namanya di dalam pekerjaan ya saling sikut-sikutan ya, macam-macam ya itulah ya. Karena apa? Karena di sini lah kita butuh kesabaran ya, butuh kesabaran ya. Nanti kita baca untuk ayat referensi kita baca di dalam Amsal ya, sering kita baca apa kita ulangi terus di dalam Amsal 14
ayat yang ke-29 ya. Boleh bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan untuk orang firman Tuhan ya. Amsal 14 ayat 29 kita baca bersama-sama setelah itu ketika ya. 1, 2, 3. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Amin. Ya saudara yang dikatakan di sini adalah orang yang sabar besar pengertiannya, dalam artian orang yang sabar biasanya ya identik dengan pemikirannya itu panjang ya. Orang yang sabar itu mesti panjang, mau berbuat gini ya, mau emosi, mau ngamuk, mau apa, mikir dia ya. Wah itu tambah gak karu-karuan ya. Misalnya ada yang apa ya, saudaranya bacok atau apa, wah dendam dia. Oh tambah gak karu-karuan, coba itu nanti tambah apa? Tambah panjang urusannya ya, di polisi, dia belum lagi itu nanti ditahan ya. Coba kalau orang yang sabar, katakan di sini adalah dipikir dia mau berbuat emosi, mau berbuat marah ya, itu dipikir ya. Ya itulah sekarang era sekarang itu kita butuh kesabaran ya. Kalau dulu saudara kasih seperti kita ketahui bersama ya, kita punya anak gitu ya, terus anak kita nabung misalnya ya, anaknya ambil jajan terlalu banyak, kita pilih gini udah takut ya. Sekarang enggak saudara. Sekarang enggak, ya itu yang perlu kita harus sabar ya untuk mendidik anak ya. Ada lagi sekarang, saudara yang kasih dalam Tuhan ya. Dulu, ya ini dulu. Kalau orang punya utang, punya pinjaman, terus ada yang datang yang utangi ya, itu sungkan takut. Sekarang enggak ya. Ya, saudara tahu semua ya. Sing utang itu malah sing utangi malah digawani sama yang utang gitu ya. Ya. Saya lihat di semacam karikatur di medsos ya. Ada seseorang ya. Dia itu diudeni ya Jawa ya dia. Dia ditakut-takuti sama gendruwo ya kalau ini ilustrasi ya. Gendruwo enggak takut dia. Enggak takut. Ini zaman dulu ini. Ditakut-takuti sama suster ngesot, nggak takut dia. Ditakut-takuti sama apa namanya lagi, setan Indonesia itu pocong nggak takut. Ditakuti sama tuyul nggak takut. Begitu datang seorang penagih kayak Bang Dede, luar deh. Luar karena apa? Banyak utang ya. Itu dulu, sekarang enggak berani sekarang. Misalnya saya utang ya, orang sing gurung duit, nah itu makanya butuh kesabaran ya. Sabar harus hati-hati saudara ya. Kalau tidak sabar itu akan menjadi suatu urusan yang panjang ya. Kalau orang yang suka emosi, orang yang suka misalnya ya sekarang ini ya, pas kita tatapan sama orang lalu belum ini nggak apa-apa ya, itu butuh kesabaran ya, butuh kesabaran ya. Terus kita ada orang ngomong ya, padahal nggak nyindir kita ya, kita emosi, kita pakai kita nggak punya kesabaran, kita pakai emosi, wah nyindir aku itu, ada nggak juga ya, ya itu suatu kesabaran yang dikatakan di dalam itu firman Tuhan ya. Kita harus butuh sabar ya saudara kira. Ini kalau anak muda, anak itu cewek kan, aku guru kan padahal ganteng loh, kono biasa toh. Jadi cewek mabuk loh, marah dia pusing ya. Ini tak kasih ilustrasi lagi saudara ya. Ilustrasi sekedar ilustrasi. Anak muda ya, jadi kalau belum punya pacar, belum punya pasangan, santai saja ya, tenang ya. Tenang, Tuhan pasti Tuhan semua kehidupan kita sudah diatur oleh Tuhan ya. Ya, ini ilustrasi. Ada seorang laki-laki ya, namanya Doni ya, yang kamu nyangkruk di mau apa namanya, nyangkruk itu ya. Di sekarang banyak kafe ya, kafe di mana adalah sedikit bikin kafe ya, ada sedikit bikin kopi itu ya. Si Doni ini nyangkruk ya, itu nyangkruk langsung digebuti oleh
cewek-cewek. Ya. Datanglah, padahal di situ sudah ada Parjo. Parjo itu udah lama ya, udah lama di Cangkruk di situ ya, Parjo ya. Maaf ya, yang namanya Parjo ya, ini ilustrasi ya, jangan. Namanya Parjo itu udah lama. Ini, aduh, ini sih kata kok ikut budi, cewek aja, kurang asem gitu ya, bahasa Jawa itu, Jawa ya kurang asem ya. Aku sih kata kok ini, gak ikut budi ya. Wah marah ya siapa namanya, si Parjonya marah ya. Terus begitu keluar, nyamperin sama si Doni itu, oh bisa beda, emosi ya Parjo, terus udah begitu. Oh jika toko bahasa Jawa ya, ini kota kampung ya, kita kan Surabaya. Soalnya kan Surabaya ceritanya ini ya, apa namanya, kamu kok barusan datang, aku udah lama kamu digerubuti. Kamu sudah digerubuti sama cewek. Ini lucu. Aku tuh gak akal nih, makanya kalau jadi emosian, kok tenang kayak aku ini. Ya betul. Oh, nek teko nang ngene kafe iku, kopi iku. Kon lho, apa kunci ya? Kunci motor kok lho, kunci barang kok kunci motor. Ya, teken meja. Cewek tau kabeh. Ya. Ditiru sama si Parjo, emosi dia. Ditiru sama si Parjo, taruh dia. Kuncinya mobil yang bagus. Oh, kok iki cewek. Langsung, Doni dia langsung teko. Ini bahasa Jawa ya. Goblok helmmu lu semua gawe helmmu. Pakai cuma ayo. Harusnya pakai kunci. Ah itulah ya. Orang kalau nggak emosi, kalau terlalu emosian, jadi orang harus tenang, saudara ya. Tenang gitu. Lu kan tapi parah gitu. Ya, jadi orang emosian, orang yang pemarah itu pada dasarnya berusaha tidak tenang dia. Kalau sudah tenang, harus dia sabar. Ya, itulah saudara ya. Jadi di sini adalah dibutuhkan kesabaran, apalagi pada era-era sekarang ini ya. Karena apa? Orang yang sabar ya, kalau dia misalnya dihina, dia apa itu, dia itu tenang itu bukan kalah loh kita itu ya. Dilokno, dikhianati, mungkin yang dikecewakan, tenang aja saudara ya. Itu kita pahlawan ya, jangan kita merasa aku dihina ya, aku dihina. Tenang aja ya, karena kita tahu ya, semua itu bukan hak kita untuk membalas, sudah dibalas ya. Karena Tuhan sudah mengatakan pembalasan itu adalah hak saya, hak Tuhan. Sabar aja saudara ya. Kalau kita sabar itu berarti kita itu pahlawan. Nah, kalau nggak percaya coba dibaca kita Amsal 16 ya. Ayat yang ke-32 dikatakan demikian, orang yang sabar melebihi ya, bukan pahlawan lagi ya, melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya, ya menguasai, tidak suka emosi, tidak marah, melebihi orang yang merebut kota. Katakan di sini ya, saudara yang kekasih ya. Jadi orang-orang yang sabar itu sudah pasti adalah pengikut atau anak-anak Kristus ya. Kalau orang Kristen toh ya, orang Kristen bukan pengikut loh ya, lain ya. Orang Kristen kalau bukan pengikut Kristus, kalau pengikut Kristus jelas orang Kristen. Dan orang Kristen itu belum tentu pengikut Kristus ya. Kan banyak orang yang rajin ke gereja, orang yang pakai salib mungkin ya, tapi tidak apa pakai salib ya. Bukan saya melarang pakai salib, orang yang menunjukkan identitasnya itu belum tentu orang baik ya, datang ke gereja rajin pelayanan, tapi di luar gereja, di luar pagar sini aja wis mandek wis gosip ya, wis rasa-rasa wis gak sabar. Itu bukan pengikut Kristus. Kalau pengikut, ciri-ciri pengikut Kristus adalah kesabaran tadi saudara ya. Jadi apa sih yang membuat ciri-ciri Kristus itu apa? Ciri Kristus yang pertama itu adalah orang yang sabar atau orang pengikut Kristus ya, itu biasanya orangnya satu mengalami Tuhan ya. Jadi mengenal Yesus sebagai juru selamat itu orang sabar ya. Mengenal
saudara yang kasih dalam Tuhan ya, setiap hari itu kita menyakiti hati Tuhan, saudara. Tapi apa yang diberikan Tuhan? Tuhan memberikan suatu kesabaran, jadi kita tetap mengenal Tuhan ya. Coba kita bisa sedikit-sedikit sudah marah, sedikit-sedikit ya hari ini sudah emosi, sudah misalnya sudah gosip, sudah iri hati, sudah itu sudah berdosa ya. Coba kita nilai diri kita, introspeksi. Setiap hari kita bikin dosa. Bikin dosa itu bukan berarti yang mateni uang, bukan ya. Kita perasaan orang bikin dosa namanya ya. Itu tapi apa? Tuhan tetap mengampuni. Kita ngomongin orang ya, menyakiti orang sudah berdosa sebenarnya. Itu menyakiti orang atau sudah bikin hati Tuhan. Tapi apa? Tuhan tetap sabar, tetap memberi kesabaran kepada kita. Jadi yang pertama, ciri-ciri sabar itu adalah mengalami Tuhan. Biasanya orang itu mengalami Tuhan, berkatnya ya, berhadapan dengan berkat, berhadapan dengan anugerah. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang menyadari akan kesabaran Tuhan ya, yaitu tadi ya, memiliki suatu hati yang dewasa. Orang sabar itu ya, cenderung kedewasaannya, tenang ya. Kalau orang yang pemarah, ya, suka emosi, biasanya itu kekanak-kanakan, ya, cepat, ya kan? Anak kita cepat, apalagi yang anak kecil itu. Kalau sudah kita kasih tahu apa ya, sudah ya, marah langsung ya. Anak cucu saya gitu, ya, kalau misalnya waktunya tidur, ayo tidur deh. Saya diginikan, bus, Paul ini belum ngantuk kok, bus gitu ya, bus gitu. Dia kalau panggil saya itu Paul ya, itu saya suruh Paul, lain dari yang lain. Apa artinya Paul? Opa gaul kalau panggil saya. Jadi ini Paul. Gaul bukan yang itu loh ya, yang pakai jeans disuai-suai terus terus yang gondrong, enggak, bukan itu ya, bukan terus aneh-aneh, enggak. Gaul itu gini ya, gaul itu saya arahkan ya, meskipun masih anak kecil juga sudah arahkan, gede bisa bagus ya. Gaul itu orang yang sering sembahyang, kita kan kadang-kadang bisa keluarga bareng, doa bareng. Nah itu orang yang suka ke gereja, orang itu gaul ya. Orang yang gak nakal itu gaul. Nah, gitu ya saudara. Jadi kembali ke laptop ya. Jadi kertas laptop. Jadi apa saudaraku ya? Orang yang pemarah itu adalah orang yang anak kecil, seperti anak kecil. Tetapi orang yang sabar cenderung dewasa, ya, cenderung mau berbuat yang wah itu tambah karuan, ya, tambah karuan, anak nakal atau dilokno ya. Ini tidak boleh saudara itu, karena omongan itu bahaya saudara ya. Yang lu ojo, saudara jangan saudara ya. Jangan, tetap sabar ya, tunjukin nakal, tetap dididik dengan sabar ya, dididik dengan sabar. Itu yang kedua ya. Yang ketiga adalah apa ciri-ciri orang yang sabar? Orang yang tahu jika tidak sabar akan berakibat tidak baik ya. Orang sabar itu tahu, wah kayak gini kok tambah karuan ya. Sing wedok ngamuk-ngamuk, sing lanang ora gak trimo. Waduh, gak meneng. Aku yang ngamuk, wah Tuhan, hancur ini. Ya tambah perang dunia ketiga ya. Ya sabar saudara ya, sabar nanti Tuhan masih ngasih jalan. Ya, Tuhan masih ngasih jalan. Ya, ini apa nih? Ya apa masakannya enak? Harus ngomong aja, enak. Tapi teman-teman ini masak teman enak teman juga. Ya apa? Duit gak kurang mah. Enggak apa-apa, bersyukur aku ya, bersyukur temen ya. itu ya, bersyukur apa saudara ya. Kalau kita sama-sama sabar, ya, kita dewasa, maka kita bisa hidup tenang, saudara ya. Yang keempat ya, orang sabar itu biasa mengenal Tuhan di hidupnya,
pada Tuhan, ya, berfokus hanya pada Tuhan. Misalnya kamu bojo sebenarnya, fokus nang Tuhan lah, nanti kan sadar-sadar sendiri. Ya, ginilah aku disakiti. Sudah didoakan aja, fokusnya ke Tuhan. Tapi kalau orang pemarah, disenggol sedikit, awas ya, orang kesempatan tak sapu, biasanya gitu ya. Tak sikat tuh orang pemarah, tapi orang sabar enggak ya, fokusnya ke Tuhan. Wis sabar ya, anak yang ini ya sabar aja. Oh itu lah iso ini. Anaknya apa? Sakit apa gitu ya, bakal karuan, emosi. Tenang ya, kalau orang sabar itu tenang, sabar ya, berdoa. Ya kita harus usaha juga ya. Tadi yang keempat tadi adalah mengenal Tuhan, dan hidupnya itu hanya fokus pada Tuhan, udah nggak fokus yang lain ya. Bisa disakiti ya wes, serahkan Tuhan ya. Nah, terus ada lagi yang fungsi sabarnya apa? Fungsi sabar adalah karena kesabaran itu endingnya, akhirnya itu bisa apik ya. Nah sabar itu pasti kita endingnya hasil itu bagus. Yang pertama, yang kedua, kesabaran selalu membawa damai, pasti itu ya. Kesabaran pasti membawa damai. Tapi kalau emosional, masalah ini bisa jadi panjang, gak karuan ya. Ngomong gini, wah ini mau diboleh kesalahan nih, wah ini gini, ini anaknya gini, waduh, ini anaknya gini, nah boleh sekarang dia itu. Tadinya kanak-kanakan kan suka kita ya, misalnya kita tersinggung sama padahal ya gak nyinggung ya, karena kita itu pemarah emosional, nyinggung aku ya petan nih, padahal dia itu ya gini, padahal itu baik, itu jangan sebenarnya. Itu ini lebih depan itu urusannya dia sama Tuhan, kita nggak boleh urusannya, nggak boleh urusi ya. Itu ya orang yang emosional, orang yang nggak dewasa. Ya suka ngurusin orang. Boleh kepo itu boleh, kalau kepo yang positif boleh kan. Kepo itu ini loh, itu ini ya, itu ini. Nah dipetani kesalahannya orang. Ya kalau saya sekarang sudah belajar malah itu bukan ranah saya, ngerti ranah sebenarnya. Itu bukan urusan saya. Ya kalau saya ngurus lah apa? Kecuali kalau misalnya orang itu misal bantuan atau konseling ke kita atau apa, lain lagi. Kalau dia kita sudah tahu orang itu kan itu ngapain kita ngurus, ngapain itu juga ya, urus kita sendiri aja belum beres. Gak ada yang beres kita kalau di hadapan Tuhan ya. Itu yang orang-orang yang sabar ya. Yang ketiga adalah kesabaran itu pasti peka terhadap suara Tuhan. Orang sabar itu pasti peka terhadap orang Tuhan. Ini lah, Aisyah, kamu tidak ini. Itu orang sabar, ya. Kayak Musa, ya. Musa pada waktu dipepet di sungai apa? Di Berewa ya, dipepet di sungai Berewa, dia diprotes semua sama orang Israel, ya, yang mau membawa orang Israel itu pulang dari Mesir. Harusnya aku balik, ayo berdamai atau bawa Mesir doang. Tetapi Tuhan berkata, kamu tenang saja. Kamu tenang, Musa. Saya akan menolong kamu. Jangan takut. Akhirnya Musa dengar suara Tuhan. Tapi mereka yang emosional, yang suka enggak dengar suara Tuhan. Jadi apa namanya? Fungsi sabar itu adalah kita bisa mendengar suara Tuhan. Nah, kalau kita sabar, Tuhan pasti turun kita. Ya ini, ya kayak Musa tadi ya. Itu. Sekarang timbul pertanyaan, ya pasti supaya jadi sabar, supaya dapat menguasai diri. Ya cara. Yang pertama itu adalah sediakan luang waktu kita untuk menghilangkan kesombongan dan kearoganan kita. Manusia pada dasarnya itu dilalui oleh penyakit yang namanya sombong ya. Makanya itu kita harus hati-hati. Luangkan waktu, ya, luangkan waktu untuk menghilangkan. Iya deh, sombong aku ini, menyakitkan hati orang, menyakitkan yang tidak boleh ya Tuhan, itu menyakitkan. Waduh, nyinggung wong aku ini, itu
Makanya kita harus ya ngomong jangan asal ya, dipikir dulu baru ngomong. Jangan mari ngomong berpikir. Biasanya kita enggak ya, dua ngomong waduh nyinggung. Nah itu harus dipikir. Tapi kalau kita menyediakan ruang waktu ya untuk membuang kesombongan ya, itu kita akan mengerti ya. Sebenarnya kasih dalam Tuhan kita harus ingat ya, harta dan kekayaan itu bukan berarti berkat Tuhan ya. Ingat ya saudara, harta dan kekayaan itu belum tentu berkat Tuhan. Kenapa? Iblis atau setan bisa ngasih kekayaan. Jare wong-wong ku nang kono lho, gunung kami lah bae-bae. Iku jare wong-wong. Setan bisa ngasih kekayaan, bisa. Tetapi yang tidak diberikan oleh orang-orang yang ngepengikut Kristus adalah menikmati hidup. Itu yang penting. Itu berkat kalau menikmati hidup ya. Contohnya misalnya begini, kita kaya, bisa makan apa namanya? Apa itu? Kita apa begini? Bibi apa sih? Budi apa itu? Bonami apa itu? Apa itu? Steak ya namanya. Steak. Ya, kita bisa beli steak beli. Tetapi gak cuma mangan karena darah tinggi, yo, karena glukosa, itu namanya bukan berkat. Berkat itu adalah anugerah untuk menikmati hidup. Bukan kaya, bukan harta, bukan mudah ya. Orang kaya, ya, iso kawin bewong sing ayu, buat model kayak kita pelek ya. Tetapi belum tentu dia setia kayak istri kita. Belum tentu dia baik kayak istri kita. Bukan berkat, ya. Kebalikannya, orang cantik soge, anak ya, cantik soge, bisa beli apa yang namanya itu? Kembang jagung kan, berondong ya, berondong. Tetapi masih setia suami kita, ya. Jadi berkat itu adalah anugerah untuk menikmati hidup, itu berkat ya saudara yang kekasih. Jadi yang pertama tadi adalah cara menjaga kesabaran dan penguasaan diri. Yang pertama adalah sediakan waktu untuk membuang kesombongan, membuang kejahatan, keegoisan kita ya. Ingat saudaraku ya, jangan bangga atas kecantikan kita, atas kemolekan kita, karena nantinya kita akan jadi balung tok ya. Jangan bangga akan Robicon ya, mau bikin terkenal itu sekarang ya, Jeep itu. Jangan bangga akan Robiconmu, jangan bangga akan Alphardmu, jangan bangga akan apa Mercymu. Nanti terakhir yang jemput kita adalah mobil jenazah. Jangan bangga akan rumahmu yang mewah. Jangan bangga akan apa namanya? Apartemenmu yang hebat. Nantinya kamu akan tinggal di 2 kali 1 ya. Ya, 2 kali 1. Ya, saudara yang kekasih. Jadi kita yang pertama tadi adalah sediakan waktu untuk kita tidak menyombongkan diri. Yang pertama ya. Karena apa? Karena kesabaran itu adalah penting ya. Untuk sabar itu adalah tadi ya. Yang pertama tadi harus meluangkan waktu untuk menghilangkan kesombongan kita ya. Sesuatu lagi, jangan bangga akan titelmu dokter, insinyur, dokter Andes di rumah saja ya, SHMH. Terakhir apa saudara? Nanti itu awan-ahum ya. Ya itu ya. Nah, yang kedua, renungkan firman ya. Untuk menjadi orang sabar harus senantiasa merenungkan firman Tuhan. Oh yo, kira gitu gini, tanpa merenungkan firman Tuhan ya tidak bisa. Berarti apa? Ya mau coba kita ya nang gereja ya, supaya ada ini pembersihan pelajaran kita di dalam kebenaran akan Tuhan ya saudara ya. Yang ketiga adalah tak coba didik ya, karena nanti katanya ada apa
4 ya. Yang ketiga, pilihlah perbuatan yang mana yang baik, saudaraku ya. Harus kita harus pilih. Oh ini, enak ini, nggak boleh. Menurut apa namanya, buah-buahan nggak boleh, vokasi nggak boleh. Nah itu harus kita pilih. Oh ini boleh. Saya harus melawan damai. Bagus ini. Saya harus mempunyai suatu kesabaran yang baik. Bagus ini. Ya harus memilih perbuatan yang mana. Itu kalau sudah makan kacang ya pilih daging ya, jadi pilih kacang ya. Atau kalau makan apa namanya, makan pisang, ya apa kulitnya dimakan. Nah itu dibuatnya buah, kita harus dipilih. Saudara ya. Yang terakhir adalah upah kesabaran. Oh upah sabar ya. Sabar. Upah kesabaran adalah satu jiwa jadi tenang ya. Kalau pemarah biasanya tertekan, itu ini tertekan di bawah diri ya. Ini kalau tadi ya, seperti katakan dari jiwa itu jadi tenang ya. Bukan uang, bukan barang atau bukan kekayaan yang membuat tenang ya. Yang membuat tenang itu adalah saat kita dekat dengan Tuhan ya, seperti yang dikatakan Daud ya. Allah saja aku tenang, kata Daud gitu ya. Itu jiwa tenang kalau kesabaran. Hanya dekat Allah saja, kata Daud ya. Disakiti ya, dibenci, difitnah, tenang saja ya. Tuhan aja yang bertindak, saudara ya. Ya bertindak ya. Kalau kita tenang, kita sabar, pasti akan menemui suatu perbuatan yang dasar untuk kita ya. Saudara ya, kita tahu ceritanya Yusuf ya. Yusuf sampai dia itu dibuang oleh saudara-saudaranya ya. Apa dia membalas? Tidak ya. Yang penting dari Yusuf, paling parah itu difitnah, memperkosa istrinya Mr. Potifar ya. Wah, fitnah saudara ya. Kalau Yusuf jadi pemarah, kalau Yusuf misalnya kemusian ya, waktu itu adalah kira-kira umur Nyonya Potifar itu umur 54, si Yusuf umur 28. Tidak ada Yusuf. Tapi kalau misalnya kita ya, orang dunia marah, Nyonya Potifar umur itu bilang saya kepapat, aku loh dulu di ganteng, aku berondong. Nah itu ya saudara ya. Kalau Yusuf, tapi apa yang dilakukan oleh Yusuf? Gak penting, gak marah dia. Gak penting, karena dia fokusnya sama Tuhan. Ya, kalau Yusuf marah, wah karuan nanti ya. Akhirnya gak jadi raja muda, saudara. Apa yang dihasilkan oleh Yusuf adalah jadi raja muda, ya. Yang kedua dikatakan di sini adalah upah sabar adalah pasti disukai oleh banyak orang, ya. Meskipun gak terkenal, ya. Meskipun kita nggak kaya nggak, tapi kalau kita sabar, disenangi orang, saudara ya, disenangi orang ya. Tapi kalau misalnya kita jahat, waduh, si jahat itu korek dengan biar biar semua ya, karena kita sabar ya, pasti didatangi ya kan, bulan didatangi mungkin pada ini nggak punya apa-apa, tapi kita enak kalau ngomong sama orang ya, kalau apa namanya, berbicara sama orang itu tidak pernah menyakiti, kalau sama orang itu bisa menghibur ya, artinya bisa menguatkan, kita bisa itu enak, sabar, disukai orang pasti ya, pasti disukai orang. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah mempunyai hubungan dengan Tuhan yang baik ya. Orang sabar pasti berfokus pada Tuhan, pasti dia mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, pasti itu ya. Orang sabar itu jadi ini pasti saya berdoa dulu, atur Tuhan dulu ya. Mau berbuat apa, atur Tuhan dulu ya, saudara ya. Jadi ciri-ciri tadi upah ya, upah itu adalah Tuhan pasti menyediakan yang terbaik ya, pasti mempunyai suatu berkat yang dasar. Yang keempat adalah sabar pasti merasakan banyak kasih ya, atau apa namanya, berkat atau keadaan yang baik. Sabar pasti keadaan pasti baik ya, karena dia sabar, tenang ya. Saudara itu ya cara memuji, karena sabar itu identik sama dengan kasih,
Bagaimana cara menguji kesabaran kita? Ya pada waktu kamu disakiti, pada waktu kamu difitnah, pada waktu kamu dikatakan orang yang jelek-jelek, ya, apakah dibalas? Jangan. Ya. Tak ingat pembalasan Tuhan. Ya tetap kita itu harus dibalas dengan membalas dengan kebaikan. Ya, itu baru budaya daripada anak-anak Tuhan. Ya, bukan orang Kristen lagi, tapi daripada orang Kristen, anak-anak Tuhan. Kalau kita mempunyai budaya kesabaran itu, ya. Dan orang sabar tadi kita bicarakan pasti mengerti, mendengar suara Tuhan, ya. Kadang-kadang begini ya, karena dunianya kamu ditambah pipi kiri, bukan pipi kanan, diajar terus kamu, dikaploki terus, ya itu kata dunia, ya. Tetapi kalau kita kata-kata Tuhan atau kata firman itu adalah biarlah apa yang dia perbuat, ya. Yakinlah Tuhan tidak buta, Tuhan tidak tuli, Tuhan tahu pasti Tuhan akan membereskan semua itu, ya. Demikian firman Tuhan supaya kita mau untuk memang susah untuk belajar sabar, ya. Tapi mau nggak mau kita sebagai anak Tuhan kita harus mau untuk belajar kesabaran, ya. Tuhan memberkati. Kita mau ujikan lagunya sering kita dengar, mari kita hayati, kita mau datang kepada Tuhan.
Mohon Bapak Nanto pimpin kita dalam doa. Amin. Yesus. Haleluya Yesus. Tambahkan kesehatan, berkati keluarga besar yang mangkat, memberkati seluruh jemaat. Amin. Pakai tubuh dari pikiran supaya banyak jiwa-jiwa yang selamat. Haleluya. Bapak Tuhan, terima kasih atas berkat firman Tuhan, atas berkat firman Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Kita sudah diberkati oleh firman Tuhan pada malam hari ini. Sebelum pengumuman diberi kesempatan bagi sidang jemaat yang ingin memberikan persembahan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan pada malam hari ini. Dimohon hamba-hambanya pembawa pundi-pundi mempersiapkan diri. Untuk mendasari persembahan kita pada malam hari ini, kita akan baca ayat firman Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Karena itu, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Dimohon Bapak Jatmiko pimpin kita dalam doa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Karena saat ini tiba bagi kami, saat bagi kami untuk memberikan persembahan kami. Kami mengucapkan syukur Tuhan atas segala berkat yang kami terima. Karena semuanya itu juga asalnya daripada Engkau. Biarlah kami memberikan persembahan kami dengan penuh sukacita, dengan ucapan syukur. Diberkatilah para pembawa-pembawa pundi, berkati keluarganya, berkati pekerjaannya, kehidupannya, terlebih lagi pelayanannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Tuhan terlalu manis. Haleluya. Terima kasih persembahan Bapak Ibu Saudara pada malam hari ini, baik itu persembahan perpuluhan, ucapan syukur, atau persembahan kasih, persembahan tantangan, atau persembahan untuk perbaikan gereja, atau persembahan apapun juga yang sudah dipersembahkan atau yang akan dipersembahkan. Percaya dan yakin bahwa Tuhan sudah mengembalikan berlipat kali. Puji nama Tuhan. Pengumuman yang pertama, terima kasih pada hambanya Bapak Pendeta Heru pada malam hari ini yang sudah memberikan kita firman Tuhan yang sangat menghibur, yang sangat yang menyembuhkan kita ya. Biar Tuhan memberkati Bapak, memberkati Ibu, putri-putri, cucu menantunya, memberkati pekerjaannya, usahanya, kesehatannya, dan terlebih memberkati akan pelayanannya. Puji nama Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita bersyukur pada malam hari ini, berterima kasih karena kita sehat ya. Kita diberi anugerah Tuhan kesehatan sehingga kita boleh ada di tempat ini untuk memuji membesarkan nama Tuhan bersama-sama dengan saudara kita pada malam hari ini. Karena kesehatan itu adalah anugerah yang sangat besar yang kita peroleh dari Tuhan Yesus Kristus. Kemudian jadwal ibadah setiap minggu, sekolah minggu pukul 7:30 pagi, ibadah raya pukul 6 sore seperti pada malam hari ini. Rabu ada doa malam pukul 6 sore, Jumat kaum wanita pukul 6 sore. Minggu tanggal 2 Juni ibadah raya disertai dengan perjamuan kudus ya, perjamuan suci ada pukul 6 sore di tempat ini seperti biasa. Tuhan Yesus memberkati ya. Ajak teman-teman kita yang saudara-saudara kita yang pada malam hari ini tidak tampak ya, kita ingatkan bahwa besok hari Minggu ada perjamuan kudus di tempat ini. Kita duduk seidangan bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Terima kasih song leader singer pelayanannya pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Tim musik Tuhan Yesus memberkati. Apapun yang dirindukan, dikumpulkan pasti Tuhan beri. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. LCD Sound System Tuhan berkati, dan seluruh sidang jemaat Tuhan, baik yang di atas, yang di bawah, Tuhan memberkati ya. Percaya dan yakin bahwa jerih lelah payah kita tidak akan sia-sia. Puji nama Tuhan. Mari kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Sama-sama kita akan berdiri. Amen.
Haleluya Bapa yang baik. Kami bersyukur dan berterima kasih. Tuhan telah berikan ibadat kami yang kudus dari permulaan sampai penghabisan. Terima kasih Bapa yang baik. Ampunkan segala dosa kesalahan kami. Kami bersyukur firman saat ini menyegarkan kami, mengingatkan kami agar supaya kami anak-anak Tuhan tempat ini tetap bersabar. Walaupun badai boleh menerpa, angin ribut boleh datang menimpa kehidupan kami Tuhan, kami tetap kuat karena Tuhan menyertai kami, karena Tuhan membela kami, karena Tuhan senantiasa mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, syukur dan terima kasih. Berikan firman kepada kami semuanya, bahkan pada anak-anak yang tidak tambah hadir pada saat ini. Kami berdoa bagi hamba Bapak Pendeta Heru yang saat ini Tuhan percayakan untuk menjadi saluran berkat bagi kami. Berkati di dalam pelayanannya, berkati di dalam kesehatannya, berkati di dalam keluarganya, dan berkati di dalam pelayanannya. Terima kasih Tuhan Yesus, syukur dan terima kasih. Perkenankan kami berdoa bagi gereja GBI Galilea. Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan di dalam kegiatan gereja GBI Galilea. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi anak-anak kami yang saat ini sekolah, kuliah, studi, kos, makan Tuhan, skripsi, ujian, yang saat ini belajar dengan sungguh-sungguh. Beri senantiasa Tuhan anak-anak kami untuk giat belajar, dijauhkan dari segala pergaulan yang jahat. Jadikan anak-anak kami yang sukses dan berhasil di dalam Tuhan, memberkati orang tua mereka masing-masing. Terima kasih Bapak. Kami berdoa Tuhan, anak-anak yang tidak hadir saat ini, kami percaya yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Terima kasih Tuhan yang baik, Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan syukur dan terima kasih. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang di luar kota, yang di luar pulau, bahkan yang di luar negeri. Kiranya Tuhan selalu melindunginya. Kami berdoa bagi keamanan yang ada di daerah sini Tuhan, di kota Surabaya. Kiranya Tuhan memberkati, berasa tanggung jawab. Terima kasih Bapak, syukur dan terima kasih. Perkenankan kami berdoa bagi para dokter, medis, perawat, banyak sekali di mana-mana tempat di kota Surabaya. Kuatkan mereka Tuhan, lingkupi dengan kuat kuasa darah Tuhan, untuk senantiasa siap menolong Tuhan mereka-mereka yang perlu pertolongan, yang sakit di rumah-rumah sakit banyak sekali. Bahwa mereka juga sembuh dan percaya kepada Tuhan Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit, bumi, lautan serta seisinya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Perkenankan kami berdoa persembahan anak-anak Tuhan di tempat ini, memberkati apa yang sudah dipersembahkan. Tuhan Maha tahu, Tuhan Maha kasih. Kami percaya Tuhan selalu berkati mereka. Berkati yang belum mengerti persembahan, supaya mereka Tuhan mempersembahkan dengan penuh kasih Tuhan, supaya mereka diberikan limpahan berkat oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, syukur dan terima kasih. Perkenankan kami doa bagi pemerintahan bangsa negara Indonesia kami yang terkasih, biar tetap berdasarkan Pancasila sampai selama-lamanya. Sehingga hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, mereka yang melayan pekerjaan Tuhan dengan leluasa, dan banyak jiwa-jiwa datang bertobat di bawah kaki salib Tuhan. Sehingga gereja tempat ini penuh jiwa-jiwa untuk memuji-mujikan nama Tuhan, untuk mengagungkan nama Tuhan, untuk membalas kasih Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami, anak-anak Tuhan di tempat ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, syukur dan terima kasih. Kuatkan kami, Bapak. Penuhi kami dengan Roh Kudus. Kamu perlu pertolongan daripada Tuhan. Kami perlu kekuatan daripada Tuhan. Jawab kami Tuhan, gandeng kami Bapak. Jadikan kami rendah hati, dijauhkan sombong Tuhan, dijauhkan pikiran kami yang membenci,
Hidupkan pikiran kami yang suka memfitnah. Rukunkan kami, satukan kami Bapa, sehingga hidup kami jadi berkat bagi orang lain. Hidup kami dikasih oleh Tuhan dan kami belajar untuk mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Syukur dan terima kasih Bapa. Syukur dan terima kasih Tuhan. Syukur, terima kasih. Memberkati anak-anak yang hadir Bapa. Tuhan mengetahui kedatangan kami masing-masing. Sampai dasar hati kami Tuhan tahu. Kami percaya yang sakit Tuhan sudah sembuh. Amen. Yang susah Tuhan sudah sembuh. Amen. Yang lemah Tuhan sudah beri kekuatan. Amen. Yang membawa beban berat Tuhan sudah. Amen. Juga kami bersyukur ada saudara kami yang baru pertama kali datang kepada Kudus. Berkati mereka, berkati keluarga mereka, biar setia untuk datang menyembah hadapan Tuhan. Mendukung pelayanan pekerjaan yang kudus di tempat ini. Terima kasih Bapa yang Maha Baik. Syukur dan terima kasih Bapa. Bentar kau sudah tinggalkan ruangan yang suci ini Bapa. Pulang ke rumah tangga kami masing-masing. Sedetik tidak tahu apa yang akan terjadi. Itulah sebabnya kami menanti berkat daripada Tuhan. Diberkatilah suami, diberkatilah istri, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah orang tua,